sehebat, sepinter apapun, tanpa etika dan tanpa integritas, itu nonsen. Selamat datang kembali bersama saya Nicholas Aditya Pinandita. Kali ini podcast ketiga saya ditemani dengan seorang putra daerah dari Batang yang sekarang menjabat sebagai Direktur Koordinasi Supervisi 3 KPK, Bapak Brigjen Bahtiar Purnama. Terima kasih Pak sudah datang. Kali ini kita akan mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai seputar ini Pak, kolaborasi Bapak dengan generasi milenial saat ini. Seperti itu Pak. Iya. Mungkin yang pertama bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, terima kasih Mas Adit atas waktunya. Tema hari ini terkait dengan masalah generasi milenial ya. Iya Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bahtiar Ujang Purnama. Saya saat ini bertugas di KPK dan saya melaksanakan tugas di KPK ini salah satu bagian penugasan pimpinan kepolisian untuk menugaskan saya di KPK. Pangkat saya saat ini Brigadir Jenderal Polisi. Kemudian saya asli berasal dari Kota Batang, lahir, besar, dan sekolah di Batang. Mungkin sekilas itu yang saya sampaikan tentang biografi saya. Oke, baik Pak, terima kasih. Lalu Pak Bahtiar Ujang ini adalah salah satu bisa disebut pejabat KPK ya Pak? Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mau berkenan hadir di acara podcast saya. Ya. Sebelumnya kita langsung saja masuk kepada topik, yaitu kolaborasi sang jenderal dengan generasi milenial Pak. Bagaimana sih kisah Bapak sehingga bisa menjadi putra daerah seperti ini? Saya ini kan mungkin dikatakan generasi milenial bukan ya, karena kalau dari salah satu ciri khas generasi milenial ini dihitung waktu kelahiran yang di atas tahun 80. Tahun 80, kemudian tahun 90, tahun 2000-an. Sementara saya lahir di bawah tahun 80. Namun tadi dari Mas Adit menyampaikan kolaborasi antara kaum milenial yang sering kita sebut sekarang itu generasi Y ya. Kalau saya ini mungkin maksudnya generasi X. Nah, ini memang perlu kolaborasi. Karena pada saat masa-masa saya terdahulu mungkin berbeda jauh dengan masa-masa sekarang. Perjuangan kami untuk bisa mengikuti pendidikan, kemudian perjuangan kami untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan pun sangat berat sekali. Karena saat itu memang sangat terbatas kesempatan untuk itu, termasuk di mana dukungan ekonomi pun tidak sekuat saat ini. Ya. Saya mengikuti jenjang pendidikan dari mulai SD, SMP, dan SMA ini ada di Kota Batang. Saya dulu SD dari mulai SD Penangan 2, kemudian SD Karangasem 3, dan kemudian masuk ke SMP 2 dan masuk di SMA 1 Negeri Batang. Waktu itu hanya satu SMA saja, SMA Negeri Batang. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di AKABRI namanya dulu ya, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan mendapatkan matra di Akademi Kepolisian. Semuanya berproses, ya pasti semuanya ada prosesnya. Dengan segala macam keterbatasan perkembangan kondisi saat itu, baik keterbatasan ekonomi, keterbatasan kesempatan, peluang, waktu, tidak ada salahnya kita melakukan berbagai macam upaya untuk mencoba. Dan ternyata memang dari usaha yang kita lakukan dengan didukung dengan doa maupun dukungan keluarga dan sekitar, hingga saat ini usaha tersebut memang tidak memberi hasil. Oke, baik Pak. Sangat
sangat menarik sekali ya sharing Bapak ini. Berarti Bapak ini merupakan putra asli daerah Batang ya. Bagaimana sih Pak tanggapan Bapak ini tentang generasi milenial saat ini Pak? Kita batasin generasi milenial ini yang tadi saya katakan dari tahun kelahiran, biasa disebut tahun kelahiran 1980 ke atas, dan kemudian kelahiran mereka pun juga diikuti dengan berbagai macam dinamika perkembangan dunia dari era tradisional menjadi era modern, kemudian era non digital, sekarang juga menuju era digital ya. Memang generasi milenial ini sangat generasi yang sangat beruntung. Itu karena perkembangan dinamika yang saat ini berjalan itu memang sangat mempengaruhi dan sangat menguntungkan generasi milenial. Namun ada beberapa memang yang perlu kita pahami bersama. Pengaruh-pengaruh yang saat ini terhadap generasi milenial pun juga ikut mempengaruhi terhadap salah satunya wawasan kebangsaan terhadap generasi milenial itu. Kemudian juga sudah mulai mencoba meninggalkan etika-etika tradisional, ya. Kemudian juga tumbuh dengan idealisme tinggi. Ini yang tumbuh di generasi milenial. Terkadang mereka pun mampu mendobrak suatu dinamika yang tidak sesuai dengan cara berpikir mereka. Ini memang suatu kondisi yang dihadapi oleh teman-teman atau adik-adik generasi milenial. Sekuat apapun generasi, ya, itu jangan melupakan tradisi untuk penguat sebagai fondasi awal supaya perkembangan yang ada di saat ini di depan ini tidak mempengaruhi cara berpikir dan integritas generasi yang tumbuh saat itu. Oke, berdasarkan tanggapan Bapak tadi mengenai generasi milenial ini, apa sih peranan yang sudah Bapak lakukan bagi generasi milenial ini? Nah, kami dari kalangan generasi sebelumnya ini, kami terus melakukan langkah-langkah, upaya-upaya, mungkin secara saya pribadi, tantangan ke depan atau yang saat ada ini, terutama terkait masalah perkembangan korupsi ya, perkembangan korupsi ini yang terkait dengan tugas-tugas saya, kita juga memberikan semacam edukasi, ya, edukasi bahwa ke depan ini masalah korupsi harus bisa selesai ditangani oleh generasi milenial. Itu salah satunya. Yang kedua, yang ditimbulkan atau yang dihadapi masyarakat generasi milenial tentang perkembangan narkoba, ya. Ini juga harus kita hadapi bersama-sama. Kalau secara individual maupun secara organisatoris, saya sudah banyak melakukan langkah-langkah supaya di antara dua bahaya yang dihadapi generasi milenial ini memang sudah kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat stakeholder yang lainnya. Yang paling penting ke depan ini, para adik-adik generasi milenial ini mempunyai fondasi yang paling kuat, yaitu jangan tinggalkan etika di dalam bersosialisasi, ya, itu jangan pernah ditinggalkan, karena itu nanti kelak yang akan mempengaruhi integritas seseorang. Sehebat, sepinter apapun, tanpa etika dan tanpa integritas, itu nonsen, ya, hanya sekedar bicara, sekedar berperilaku, tapi tidak ada dampak yang positifnya, ya, itu. Oke, berarti kita harus ini ya Pak, actionnya. Ya. Kalau bahasa kekiniannya itu mungkin action, menunjukkan bahwa kita itu agen-agen perubahan ya Pak, untuk membawa perubahan yang lebih baik seperti itu ya Pak. Nah, dari Bapak sendiri kan tadi kan sudah memberikan tanggapan. Nah, lalu mengapa sih Polri dan KPK pada saat-saat ini gencar sekali berkolaborasi dengan milenial? Dan memang salah satu ancaman generasi milenial ini pemahaman tentang radikalisme. Ya, itu salah satunya. Yang saya katakan tadi diantaranya ada korupsi, narkoba, dan segala macam tadi.
Kenapa beberapa instansi selain polisi maupun selain KPK ini tertarik untuk melakukan komunikasi, melakukan pembinaan dengan generasi milenial? Tadi saya katakan secara usia, ini generasi milenial itu cukup banyak ya persentasenya di negeri ini. Dari 270 juta penduduk Indonesia ini mungkin ada 75% sampai 80%. Cukup banyak lah ya, cukup banyak generasi milenial itu yang ada di antara jumlah penduduk itu. Bahkan kita sebut namanya bonus demografi dengan generasi milenial ini. Nah, jika seandainya beberapa instansi pemerintah ini sangat tertarik terhadap generasi milenial ini, yang pertama, mereka ini secara demografi, secara kuantitas jumlah sangat banyak sekali. Yang kedua, mereka ini kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin penerus bangsa. Apakah dalam tataran pemimpin maupun dalam tataran kelak mengisi bangsa ini. Jadi para instansi ini memang sangat berkepentingan supaya kelak pada saat mereka memimpin ini tidak membuat republik ini mungkin akan mendapatkan permasalahan yang besar tanpa mereka persiapan ke depan. Itu yang paling penting, termasuk kepolisian dan KPK ini sangat tertarik untuk melakukan pembinaan dengan generasi milenial. Itu salah satunya karena kita persiapkan ke depannya adik-adik generasi milenial itu bisa memimpin ke depan, ya, supaya negeri ini tetap berada kondisi pada tracknya, pada jalurnya. Yang paling penting bisa maju lah ya. Oke. Berarti alasan yang bisa saya tangkap itu karena generasi milenial ini sangat dominan ya Pak di Indonesia. Oke. Dan yang terakhir Bapak, apa sih pesan dan harapan Bapak untuk generasi milenial saat ini yang cenderung tadi Bapak katakan? Ya. Saya mempunyai keinginan bahwa ke depan republik ini dipimpin oleh saat ini yang merasa dirinya pada posisi generasi milenial ini, mereka bisa memimpin dengan integritas yang lebih baik, ya. Arti kata integritas ini kesamaan pemikiran, kesamaan ucap dan kesamaan bertindak, dan terakhir kesamaan untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang diambil. Kemudian yang kedua, jangan lupakan nilai-nilai dasar etika, karena nilai dasar etika itulah yang membuat pemikiran apapun ke depan jauh lebih kuat, tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang bisa merusak cara berpikir daripada generasi milenial ini. Kemudian yang ketiga, masing-masing mempersiapkan diri untuk menghadapi munculnya generasi-generasi baru ke depan. Bukan berarti generasi baru itu akan merusak, tapi kita mempersiapkan diri untuk mampu berkolaborasi. Seperti saat ini generasi kami yang biasa disebut generasi X ini mampu berkolaborasi dengan generasi Y atau generasi milenial ini disebut ya. Dan itu memang persiapan karena itu merupakan seleksi alam. Di suatu masa, di suatu waktu akan muncul generasi baru. Bukan berarti generasi baru ini akan meluluhlantahkan generasi sebelumnya. Yang kedua, bukan berarti generasi sebelumnya itu tidak mau berkolaborasi atau tidak ingin bekerja sama, ya kan ya. Memisahkan diri bukan seperti itu. Tetap berkolaborasi. Apapun nama generasi itu, kita harus mampu bisa melakukan suatu langkah kegiatan untuk kemanfaatan, terutama kemanfaatan negara, masyarakat maupun sekitar kita. Ya, itu pesan saya. Oke, baik Pak. Terima kasih atas sharingnya yang luar biasa dari Bapak Jenderal Bachtian Ujang Purnama ini. Sangat memotivasi dan semoga apa yang Bapak harapkan dan pesan yang Bapak sampaikan ini dapat terlaksana dengan baik oleh generasi kami dan terus berkolaborasi ya Pak. Oke. Terima kasih Pak telah hadir dalam podcast ini. Nanti bisa disaksikan pada YouTube channel Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sekian dari saya Nicholas Aditya Penanta, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mungkin bisa bagikan juga ke rekan-rekan milenial nih agar semua tahu bahwa pentingnya kita untuk menghadapi masa depan dengan
baik terutama menekankan etika kita ya Pak, seperti itu. Oke baik, terima kasih, sampai jumpa.